Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, saudari semua. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, pagi menjelang siang, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita tentang Masail Jahiliyah masih bersama Ustaz Iqbal Muammar. Sekarang kita akan memasuki masalah ke-37, yaitu menjadikan ulama dan ahli ibadah sebagai sesembahan selain Allah. Untuk menyingkat waktu, Fadhil Ustaz untuk dijelaskan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kepada kaum muslimin muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji bagi Allah serta salawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pasal yang ke-37 dalam kitab Masail Jahiliyah, masih erat kaitannya dengan pasal yang ke-36, bahwa di antara perilaku jahiliyah membeo, mengikuti para pemuka atau tokoh di dalam meletakkan halal dan haram. Ittakhadhu ahbarahum, mereka menjadikan rahib-rahib, ruhban-ruhban, arbabam min dunillah, seakan-akan menjadi Rabb yang punya hak prerogatif meletakkan syariat ini, syariat itu, selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, orang-orang jahiliyah dahulu, mereka menjadikan tokoh dalam perkara bisa jadi menyimpang dari ketentuan Allah. Di dalam kitab tersebut, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menyebutkan ayat 116 dari surat An-Nahl. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib, hadza halalun wa hadza haramun, litaftaru 'ala Allahil kadhib. Janganlah kamu mengatakan sebagaimana lidahmu dengan kedustaan, ini halal, ini haram. Yang itu merupakan ngada-ngada, bentukan sendiri, bahkan mengatasnamakan Allah, bohong. Ya. Contohnya apa? Contohnya di kalangan orang Nasara, mereka merubah Injil menjadi asfarun jadid, perjanjian baru. Dan ternyata pengikut-pengikut Nasara ngikuti. Ya, sehingga mereka menghilangkan berbagai macam syariat-syariat Nabi Isa. Orang Yahudi, ketika Nabi Musa sudah nggak ada, atau di zaman Nabi Saleh, atau di zaman-zaman yang lain, ketika Nabi dan utusan Allah ini pergi dari kaum, sehingga di antara mereka yang ditokohkan itu membikin patung sapi yang dikenal dengan Samiri, mereka langsung menyembah, beribadah melalui Samiri tersebut. Ya, tidak hilang Allahnya, bukan, tetapi mereka beribadah, ya, mengatasnamakan Rabb sebagai wasilah kepada Allah, yaitu melalui Samiri. Ya, padahal Allah melarang hal itu, sehingga mereka diminta untuk bertaubat. Ketika mereka bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum, maka tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat cara bertobat dari kesyirikan tersebut, faqtulu anfusakum. Kalian diminta untuk saling membunuh. Ya, saling membunuh. Jadi di waktu malam yang gelap, di suatu tempat yang sepi, ya, yang tadi menyembah patung Samiri, itu diminta tujub-tujuban, beleh-belehan, sabet-sabetan sampai pagi.
yang mati Allah ampuni, yang masih hidup Allah ampuni. Ini cara bertobat dari kesyirikan, dari dosa besar di zaman itu. Maka ini pelajaran berharga bagi kita supaya mengetahui bahwa syariatnya Nabi Muhammad itu syariat yang teringan dari Nabi dan Rasul sebelumnya. Cuma disitulah iblis menggoda. Tobat tinggal gelar sajadah, rukuk, sujud, lisan mengucapkan astagfirullah, istighfar, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua pelajarannya bahwa orang-orang ini tadi, orang-orang jahiliyah, mereka mengikuti apa saja dari rahib-rahib mereka. Meskipun itu menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan kaum muslimin di era-era sekarang? Ya, tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap Majelis Ulama Indonesia, tapi bisa dikatakan salah satu ketetapan dalam hukum at-tadkhin atau rokok itu kan sifatnya masuk angin. MUI Padang, Sumatera Barat mengharamkan. Kemudian sampai di Jakarta dan sekitarnya makruh. Ya. Nanti ketemu di Madura bisa jadi mubah dan diikuti semuanya itu. Ya, yang berfatwa mubah semuanya rata-rata membolehkan rokok. Ya, yang makruh pun juga akhirnya nggak apa-apa lah, masih makruh. Ini satu aja. Belum yang lainnya, belum masalah mengunggulkan Rasul di atas kedudukan beliau, yang meminta kepada Rasul dengan sholawat syiriknya, ya bukan sholawat yang benar tapi sholawat yang menyimpang. Jadi itu poinnya di pasal yang ke-37, bahwa salah satu ciri jahiliyah mereka ngikut dalam menghalalkan dan mengharamkan itu tokoh, ya bukan nas yang benar, bukan dari pemahaman salafus saleh yang benar. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Ini ada beberapa hal yang perlu diperjelas, karena Ya. sebagian kita itu ada yang karena ayat seperti ini tidak boleh menjadikan ulama itu sebagai sembahan atau mengekor mutlak kepada ulama. Di sisi lain, orang-orang yang semacam itu akhirnya apa? Mereka tidak mau, pokoknya memahami agama menurut bagaimana Al-Quran dan Sunnah menurut pemahamannya dia. Karena apa? Saya tidak mau menyembah para ulama. Jadi saya hanya mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Dia nggak mau melihat pendapat-pendapat ulama yang harusnya itu menjadi pembimbing bagi mereka. Akhirnya mereka juga tersesat. Nah, ini untuk memadukan bagaimana Ustaz? Ya. Pertama, kita katakan kepada orang yang karena sudah ada Al-Quran, ya sudah ada Al-Quran, akhirnya apalagi sudah ada terjemahan. Jadi akhirnya membaca Al-Quran dengan terjemahannya dan difahami versi akalnya masing-masing. Ya. Kalau ini yang terjadi, maka kami sarankan kepada yang satu pemikiran, cobalah membaca buku-bukunya Imam Az-Zahabi, kemudian Al-Baghdadi, kemudian dari ulama-ulama abad ke-5 sampai abad ke-10. Yang rata-rata mereka punya sejarah buku bagaimana orang-orang alim sebelumnya itu mencari guru dari Mekah sampai Mesir, dari Mesir sampai Baghdad, macam-macam. Untuk apa? Untuk meluruskan ilmu kalau mereka salah. Padahal mereka rata-rata tahu bahasa Arab. Sekarang ngapain Imam Syafi'i berguru sama Imam Malik? Imam Syafi'i saja sebelum balik sudah hafal Quran. Dan beliau sudah ada di suku Hudzail yang bahasa Arabnya paling fasih saat itu. Ngapain harus ketemu dengan Imam Malik belajar lagi? Ya karena memang para alim-alim itu mereka faham bahwa al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Nah, bagaimana
mencari tahu ulama pewaris Nabi, maka memakai pakemnya Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, al-isnadu minad-din, yaitu sanad bagian dari agama. Ya, maksudnya apa? Kita tahu guru ini dulunya belajar kepada kakek guru itu. Kakek guru itu belajar sampai mungkin ada di antara imam madhab, kemudian nanti bisa sampai tabi'in, bisa sampai sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya tahapan di dalam menuntut ilmu pasti butuh yang namanya alim, orang yang berilmu. Tidak akan mungkin. Bahkan di antara orang yang belajar dalam tanda petik autodidak dalam hal agama, itu merupakan salah satu tanda kiber, ya, kesombongan. Ya, itu memang jadi gini, Imam Ibnul Qayyim di dalam Madarijus Salikin itu menjelaskan bahwa godaan setan itu sebetulnya ringkasnya cuma 2. Kalau bahasa Jawanya ini ojo, rasa, ya, nggak usah, jangan. Yang kedua sisan. Itu. Jadi setan itu menggoda pertama ojo. Ya, kita mau belajar, bilang setannya nggak usah belajar, nggak usah taklim, nggak usah cari guru. Mau sholat nggak usah ke masjid, ya. Mau apapun nggak usah. Kemudian kita tetap terdorong ini, ya. Oke, saya tetap mau belajar, saya tetap ingin ibadah. Nah, ketika itu setan memakai cara yang kedua, sisa, yaitu sekalian ditambah-tambahi, jadinya apa? Muncullah kebid'ahan, muncullah al-ghulu, ya, muncullah al-ifrat, seperti itu. Ya, itu salah satu godaan setan. Adapun kemudian yang kedua, orang yang punya guru, kemudian semuanya pokoknya apa kata guru. Nah, ini memang ada tahapan bagi orang yang baru belajar, boleh, dalam arti boleh, ya, ngikuti pola mazhabnya gurunya. Boleh saja karena masih tahapan. Cuma jangan sampai dibatas, pokoknya guruku salah, ya tetap saya bela. Ini yang keliru. Kalau gurunya punya argumen yang benar-benar kuat di dalam pendalilan dan istidlal, maka nggak apa-apa. Itu yang disebut dengan orang yang taklid, muqallid namanya. Nggak masalah dalam belajar. Tapi jangan kemudian hanya ada di titik guru itu. Cari guru yang lain. Sehingga nantinya hilang taklidnya itu. Oh, guru yang lain ternyata ada pemahaman yang lain juga, dengan dalil yang kuat juga. Nah, inilah yang nanti akan membangkitkan pola pikir kita sehingga adanya rojih dan marjuh, adanya pendapat yang nasih dan mansukh. Dengan dasar yang sebelumnya, ya, dasar yang kuat bahwa semuanya di atas dalil. Kecuali kalau ngikuti gurunya terus padahal dalilnya jelas salah. Ya, hadisnya dhaif, hadisnya palsu. Ya, itu berarti ya jelas salah sudah dalam berproses. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Begini, kadang-kadang kan gini. Jadi Ya. ustadznya atau kiainya atau gurunya itu menjelaskan. Nah, sedangkan dia belajar. Nah, ketika dia belajar, yang disampaikan guru saya ini kelihatannya bertentangan dengan hadis ini atau dengan ayat ini. Nah, gitu. Nah, kemudian bersama diskusi dengan temannya, ojo ngono, jangan seperti itu. Ya, kita itu belum tahu, pokoknya ditompo sih. Nah, itu sampai nggak ada penjelasan. Jadi, pokoknya agar setan itu bertentangan apa enggak mau tahu. Kenapa? Hanya merasa aku kisah bodoh, jadi wes ikut saja. Nah, itu gimana tadi? Berhenti, Ustaz? Jadi kalau memang seperti itu, memang ini harusnya memang belajar bagaimana adab dalam menuntut ilmu. Jadi seorang thalib itu sangat dibolehkan di luar majelis, umpamanya ini kayaknya syekhnya atau ustadz saya kayaknya nggak sama dengan yang pernah saya
dengar, pernah saya ambil ilmunya. Di luar majelis, mungkin silaturahim, mungkin berziarah, berkunjung, atau ketemu di mana, ada interaktifnya. Tanya, wahai syekh, wahai ustadz, saya pernah dengar hadis ini demikian, atau hadis ini lemah, tapi antum menyampaikan hadisnya kok hasan atau sahih. Bagaimana? Lah itu manfaatnya besar sekali. Yang pertama, si guru bisa berintrospeksi sehingga kalaupun salah bisa kembali rujuk, dan jangan sampai sombong. Ya, ini juga adab di dalam berdakwah. Kalau salah, hari ini salah, ternyata besoknya dia ada yang membenarkan, meluruskan, maka mungkin di pertemuan berikutnya dibilang bahwasanya ini salah. Ya, dalam hal ini saya salah, saya rujuk. Itu bukan aib. Dia di dalam berdakwah enggak aib. Namanya tanasuh seperti itu. Ya. Tapi memang umpamanya kawannya tadi bilang, sudahlah, yang penting dirungoknya dulu, dicatat dulu, nggak apa-apa, karena di majelis kita ya punya adab dengan seorang guru, maka dicatat dulu saja atau direkam. Ya, kalau udah selesai, baru nanti ada waktu yang tepat ketemu dengan ustadznya, sampaikan. Nah, inilah keberkahan insya Allah di dalam menuntut ilmu. Jadi dari sisi muridnya ya tidak taklid, tetap kalau ada gejolak yang kayaknya ini benar ini salah, tanyakan. Dari guru juga supaya menghilangkan kesombongan di dalam berilmu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Kemudian lanjut saja Ustaz ya untuk yang berikutnya, yaitu mereka melakukan ilhad 38 ya. Iya. Mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian yang 39 yaitu mereka melakukan ilhad di dalam nama-nama Allah. Ya. Ustaz. Baik, muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pasal ke-38 39 ini menjadi pembahasan penting. Sebagaimana para ahli ilm, di antaranya juga Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyatakan, asyraful ilm, paling mulianya ilmu adalah dilihat dari objek apa yang kita ilmui. Apa yang kita ilmui. Sehingga ilmu yang paling mulia adalah ilmu tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Itu pasti paling mulia. Kenapa? Karena sudut yang kita belajar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an sendiri, Allah sendiri menyatakan walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang husna. Nah, dari husna ini kita akan tahu definisi husna itu apa. Disebut baik itu apa. Diterangkan bahwa al-husna itu nama yang memiliki sifat yang tidak ada penyimpangannya. Ini yang membedakan dengan makhluk. Allah memiliki nama Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Dzu Rahmah. Maha penyayang. Coba sekarang manusia namanya Slamet. Ya kan? Namanya Slamet, tapi kadang yo tabrakan ping 7, ya kan? Sakit-sakitan, ya, rumahnya kebobolan maling. Mas pokoknya seakan hidupnya nggak selamat. Ada namanya Bejo, namanya Pak Untung, tapi rugi terus. Jadi antara nama dan karakter itu beda. Dan itu tidak terjadi dalam asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan husna. Nama yang memiliki sifat, yang sifatnya itu ya sangat simetris dengan nama. Ya, Allah Ar-Razzaq. Maka sifatnya ya Allah memang lomo, pemberi rezeki. Nah,
Oleh karena itu, kalau sampai ada dari sebagian, kalau orang jahiliyah, contohnya orang jahiliyah nggak mau menyebut Allah dengan Ar-Rahman. Dan itu terjadi ketika perjanjian Hudaybiyah. Rasul sampaikan kepada pencatatnya, Suhail, ya, apa yang dituliskan dalam perjanjian Hudaybiyah, Rasul sebutkan, tulis dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Suhail bilang, kita nggak mengenal Ar-Rahman. Siapa itu Ar-Rahman? Ya, Ar-Rahman itu ya Allah itu. Kita tahu Allah, tapi kita nggak mengenal Rahman. Bagi kami, Rahman itu adalah Musailamah. Musailamah yang nanti menjadi nabi palsu itu, Musailamah Al-Kadzab dari Bani Hanifah itu disebutnya orang dengan Ar-Rahman. Kenapa? Karena Ar-Rahman itu kan sifat penyayang. Siapa tadi? Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab itu orang yang sangat dermawan, orang yang sangat lomo, dan punya leadership. Maka orang-orang wilayah Bani Hanifah menyebutnya dengan Ar-Rahman karena kedermawanannya. Nah itu, mereka nggak terima. Allah itu yang sebetulnya Ar-Rahman. Nah dari sini muncullah kemudian orang-orang yang sama sekali menolak asma dan sifat Allah. Seperti hanya orang Jahmiyah. Kalau Allah punya nama, Allah punya sifat, berarti sama dengan makhluk. Nah ini, menyamakan dari awal itu saja sudah menyimpang dari laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak bisa disamakan ya dengan makhluk atau apapun itu. Kemudian muncul nanti orang Mu'tazilah yang meyakini beriman terhadap asma, tetapi mereka meniadakan sifat. Mulhid terhadap sifat. Kemudian muncullah orang menyebutnya sebagai Asy'ariyah. Padahal sebetulnya Imam Al-Asy'ari pun sudah tobat. Kita lebih tepat menyebutnya Kulaibiyah. Madhab yang menyimpang dalam akidah Kulaibiyah adalah yang meyakini, mengimani nama dan sebagian sifat. Karena sifat ini mereka percaya, sebagian percaya tidak, akhirnya mereka tahrif, mereka takwilkan kemana-mana. Contohnya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan punya tangan, lah tangan itu mereka simpangkan, oh tangan artinya kekuasaan. Kemudian ketika Allah turun di sepertiga malam di langit dunia, mereka simpangkan, oh itu kekuasaan Allah, kemahaagungannya. Dan ahli sunnah wal jamaah berada di tengah-tengah. Kita tetap mengimani, meyakini akan asma dan sifat Allah, yaliku bijalalihi, tanpa memikirkan bagaimana bentukannya, bagaimana modelnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi mamanya nanti Allah ngelentek langit ketika hari kiamat, jangan dibayangkan seperti tangan kita ngelentek apa stiker gitu, nggak bisa. Nah, jadi perkara jahiliyah di pasal 3839 terkait dengan asma dan sifat Allah. Karenanya itu ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Ya, a'dhamu ayatin fil Quran, ayatul kursi. Ayat kursi. Kenapa? Karena di dalam ayat kursi ada asma dan sifat Allah. Ada sahabat yang setiap baca surat panjang ditutup dengan surat pendek, Qul huwallahu ahad. Dilaporkan kepada Rasulullah, Rasulullah kemudian mengatakan, kenapa engkau suka sekali mengakhirkan bacaan dengan Qul huwallahu ahad? Karena aku cinta dengan surat ini, karena di sana ada rahmat Allah. Maka Rasul kemudian memujinya, engkau masuk surga dengan cintamu terhadap Qul huwallahu ahad. Ya, jadi ini yang menjadi pembahasan di pasal 38 dan 39. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Ustaz. Ini lanjut ke materi 40 saja. Ya, 40.
untuk meningkat waktu aja. Selanjutnya, insya Allah untuk asma sifat ini mungkin kalau ada waktu ini butuh waktu khusus untuk menjelaskan. Kemudian mensifati Allah dengan sifat yang mengingkari keberadaan Allah untuk masalah ke-40. Padahal ya. Masalah ke-40 dalam kitab Masail Jahiliyah itu sebetulnya merupakan perkara jahiliyah yang kebablasan. Artinya gini, orang jahiliyah di masa Nabi itu masih meyakini ada Allah. Orang Yahudi, orang Nasara itu masih meyakini adanya Allah. Nah, pasal 40 ini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah memberikan contoh Fir'aun. Fir'aun itu memang nggak yakin akan keberadaan Allah. Ya, nggak yakin akan keberadaan Allah. Oleh karenanya 40 ini memang cenderung orang-orang yang benar-benar kafir. Ya, orang yang sama sekali nggak meyakini Allah itu ada. Nah, ini mau dibilang ateis, mau dibilang tidak berketuhanan, wallah a'lam, bebas lah menyebutnya. Ya, intinya adalah di antara perkara jahiliyah tidak meyakini adanya Allah dari rububiyahnya saja, mereka tidak yakin. Nah, contohnya adalah Fir'aun di dalam ayat ke-38 surat Al-Qasas. Allah berfirman, "Wa qala fir'aunu ya ayyuhal malak ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi." Ya, dia sampaikan bahwa pemuka-pemuka dari bangsaku, kepala-kepala kampungnya ini umpamanya, aku nyatakan bahwa tidak ada Tuhan untuk kalian selain daripada aku. Akan nanti sampai berani ngomong, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabbmu yang paling tinggi. Nah ini. Sehingga nantinya minta tolong ke Haman untuk membangunkan bangunan yang sangat tinggi supaya bisa menengok, bisa nginceng Tuhannya Musa. Masya Allah, ini orang yang kebablasan sekali. Ya. Dan Allah berikan pelajaran untuk umatnya Nabi Muhammad, yaitu kita sekalian. Ya, dari awal ketika Musa masih bayi, terdampar di sungai yang di sana melalui istana, diambil oleh istri Fir'aun. Kemudian Fir'aun sudah mau membunuh. Istrinya bilang, janganlah. Bisa jadi bayi ini, anak ini akan menjadi qurrata ain li walak. Penyejuk mata, penyejuk jiwa aku dan kamu. Fir'aun sudah sombong duluan, enggak, untuk kamu saja. Bagiku tidak. Ternyata benar. Ya, kedepannya menjadi musuh yang nyata dan musuh yang paling dahsyat dari Fir'aun sendiri. Jadi terkadang ya, ketika meminta kepada Haman, faj'alli sorhan la'alli attali'u ila ilahi Musa. Ini bentuk kesombongannya, bikinkan bangunan yang tinggi supaya aku bisa menengok Tuhannya Musa. Padahal nanti dalam ayat yang lain, di hati kecilnya Fir'aun itu sebetulnya ada keyakinan Rabb itu, Allah itu ada. Ini yang dikenal dengan fitrah. Fitrah kita ini meyakini bahwa Allah itu ada. Allah itu maha wujud. Allah itu maha segala-galanya yang menciptakan. Jadi rububiyah Allah itu di fitrah setiap manusia ada. Di hati kecilnya itu ada. Itulah kenapa kalau di dalam kisahnya Imam Abu Hanifah dengan orang ateis, ketika ditanya, Allah itu menciptakan semuanya, rububiyah. Terus sekarang siapa yang menciptakan Allah? Ini konslet otaknya.
Siapa yang menciptakan Allah? Kalau Allah menciptakan semuanya, yang menciptakan Allah siapa? Ini nggak mungkin kita bawakan dalil. Maka Imam Abu Hanifah menjawab, Anda tahu angka 1? Ya, angka 1 ditambah 1 bisa 2, angka 1 ditambah 10 bisa 11, angka 1 ditambah sekian jadi sekian. Sekarang angka 1 itu muncul dari mana? Ya, maka orang itu diam juga. Ya, ini baru masalah angka saja nggak bisa jawab. Bagaimana kita pengen memikirkan siapa yang menciptakan Allah? Ya nggak mungkin bisa. Karena fitrah kita udah meyakini bahwa Allah itu al-awwal wal akhir. Yang maha awal, yang maha akhir. Artinya tidak diciptakan, tidak dilahirkan. Begitu juga di zaman kami lupa Imam Ahmad atau Imam Bukhari itu ketika diundang di seberang sungai ya untuk debat dengan orang ateis nggak yakin adanya Allah, kemudian datangnya telat, ditanya kenapa kok telat? Tadi sungainya banjir, ya saya tunggu nggak ada perahu yang nyebrang kan, maka saya lihat adanya bongkahan kayu-kayu itu, yang kintir-kintir itu, saya lihat saja, kemudian tiba-tiba jadi satu, numpuk, jadi perahu, jadi kapal. Sudah, saya nyebrang. Maka orang ateis itu menjawab sambil ketawa. Di mana akalmu, wahai imam? Mana mungkin kayu pecahan-pecahan itu bisa menyatu dengan sendirinya, bahkan bisa menjadi perahu. Maka saat itu Genti ya dijawab, lah terus di mana otakmu? Kalau masalah kayu, ya itu saja kamu nggak yakin bisa bangun kapal sendiri, bagaimana dengan alam semesta ini? Lautan, gunung, hutan, pohon, hewan, pasti ada sang pencipta. Dan itulah yang dikenal dengan Al-Khaliq. Dan Allah adalah Al-Khaliq itu. Ya, jadi ayat ke-40 itu memberikan pelajaran bahwa di antara kejahilian dulu ada yang meyakini Allah itu tidak ada. Ini malah yang parah sekali. Ya, Allah itu tidak ada. Rububiyah saja tidak diimani, apalagi uluhiyah, apalagi asma dan sifat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Jelas sudah. Ada satu hal yang mungkin perlu diperjelas juga ada. Ya. Itu di Anda mungkin saya Abdul Wahab juga pernah menjelaskan bahwa kesesatan orang-orang yang sekarang ini itu lebih sesat daripada orang-orang jahiliyah dulu, karena orang-orang jahiliyah itu mengakui adanya Allah. Nah, orang-orang yang sekarang itu malah justru keberadaan Allah tidak ada. Tapi di dalam masail jahiliyah ini justru menjelaskan di zaman jahiliyah pun itu sebetulnya sudah ada orang-orang ateis juga gitu. Ya. Mungkin perlu untuk penjelasan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di satu zaman yang di Mekah itu masih ada orang-orang memegang Injil. Salah satunya adalah Waraqah bin Naufal. Dan Waraqah serta teman-temannya yang satu keyakinan, mereka bertauhid. Bertauhid sebagaimana tauhidnya Nabi Isa alaihissalam. Tapi di sisi Mekah yang lain itu juga ada orang Nasara, ya, yang nanti afiliasi dengan Nasrani Syam. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjadi Nabi, Rasul tidak menyebut mereka sebagai Nasraninya Isa, tidak. Rasul menyebutnya dengan wathaniyun. Ya, apa itu wathaniyun? Penyembah berhala. Jadi orang Nasrani, orang Nasoro di zaman Rasul itu ada. Tapi Rasul dan pengikut dari kalangan sahabat menyebutnya penyembah berhala. Kenapa? Karena kalau dibilang Nasoro, sudah jauh dari kitab Nasoro yang aslinya, yaitu Injil. Bahkan mereka terkesan tidak meyakini Injil, membikin Tuhan yang lain. Yaitu berhala-berhala itu, salib-salib itu. Sehingga dari sinilah dalam kitab-kitab sejarahnya, orang agama
di saat Nabi kecil sampai beliau diangkat menjadi Nabi, salah satunya Wathaniyun. Ya, Wathaniyun itu bukan hanya orang musyrik yang menyembah Lata Uzza, tetapi juga orang Nasara yang sudah meninggalkan Allah. Ya, meninggalkan Allah. Sama sekarang di antara kaum muslimin ada yang hilang Allahnya. Ya, mereka berkeyakinan sing penting enek mbuh disebut sebagai Tuhan, mbuh disebut sebagai apapun itu, contohnya adalah kalau kita di Jawa ya kejawen. Ya, kejawen itu kan meyakini enek Tuhan ada, tapi mau disebut Allah ya terserah, mau disebut mungkin Sang Hyang terserah, mau disebut apapun. Sehingga syariatnya mereka syariat adat, syariat budaya, syariat tatanan Jawa, yang itu jauh daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Diminta sholat, mereka nggak mau sholat, yang penting iling. Ya, diminta rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, mereka menolak, yang penting ya aku bertakarrub kepada Sang Hyang itu dengan cara ini. Ini masuk ke dalam kategori pasal yang ke-40 tadi. Ada pula yang berKTP-kan Islam, tetap yakin adanya Allah, tapi tidak mau menjadikan Allah satu-satunya. Contohnya ya paling familiar, yaitu ahli penyembah kubur. Sehingga mereka menjadikan syariat ya tidak di satu tempat yang benar, tapi malah di tempat yang salah. Contohnya, ini di Sukoharjo ini ada namanya kuburan Balaan, nggak jauh dari pesantren Ukhuwah ini. Itu kalau mau ngikuti SOP ziarah kubur Balaan, dan rata-rata KTP-nya Islam, itu mereka diminta untuk tawaf. Padahal tawaf syariat Nabi Ibrahim, syariat Nabi kita Muhammad SAW. Tapi tawafnya di mana? Di Ka'bah, Baitullah, di Mekah. Tapi digoda oleh iblis, syariat ini, kalau kamu bukan orang Arab, kamu ada di Indonesia, ada di wilayah Balaan dan sekitarnya, maka tawaf nggak perlu ke sana. Tawaf aja di kuburan sini. Nah, ini lebih parah lagi. Ya, hal ini lebih parah lagi, sehingga mereka yakin ada Allah, tetapi ternyata kejahiliannya melebihi orang jahiliyah di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka jahiliyah dulu ada Allah, menyembelih masih pakai asma Allah, meskipun buntutnya ada berhala-berhala. Tapi orang-orang musyrik sekarang menyembelih sudah hilang Allahnya, bahkan memuja-muja mungkin dari jin atau simbau reksa dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Salah cukup saja. Pertemuan kali ini, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan kitab Masail Jaliyah, dan bisa bermanfaat, dan bagi para pemirsa bila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui YouTube itu di kolom komentar atau melalui akun-akun kami yang lain. Kita nanti disampaikan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan dalam penyampaian atau penyajian kajian kali ini. Mari diakhiri, Ustaz. Baik, kita akhiri dengan memohon kepada Allah supaya Allah kukuhkan hati kita dalam tauhid. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.